Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingis Amanatilla dari kelas 4 PAIB yang akan melaksanakan tugas dari Ibu dosen Yaitu Ibu Nilna dengan judul kasus kurangnya kepedulian kebersihan sekolah dan penerapan experiential learning. Nah, dalam kebersihan sekolah itu kan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya lingkungan belajar, kayak belajar yang sehat, aman, dan kondusif. Nah, di lingkungan yang bersih juga dapat membantu siswa itu belajar dengan lebih fokus, meningkatkan kesehatan, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, namun pada kenyataannya itu masih banyak gitu ya ditemukan siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan sekolah. Kayak ya seperti dilihat dari kebersihan kelasnya, seperti membuang sampah sembarangan, sering membuang sampah sembarangan, tidak menjalankan piket kelas. Kan sering ada ya kalau misalkan di kelas itu sering ada jadwal piket, nah di situ tidak dikerjakan gitu. Terus kayak mencoret-coret fasilitas sekolah, serta jadi kurang menjaga gitu ya kebersihan di ruangan sekolah itu. Nah, kondisi itu tuh bisa menyebabkan lingkungan sekolah itu kan menjadi kotor, tidak nyaman, terus dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga jadi siswa itu bakal terbiasa terhadap sikap tidak peduli terhadap lingkungan itu. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya dapat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Salah satunya yang dapat diterapkan melalui metode experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, di sini juga pasti ada faktor-faktornya ya, faktor-faktor terjadinya kasus gitu terhadap kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah, terus dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari siswa maupun lingkungan sekitar. Nah, yang pertama kayak contohnya kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan. Contohnya itu. Jadi kayak sebagian siswa itu belum memahami gitu ya bahwa kebersihan itu memiliki hubungan yang erat gitu dengan kesehatan, kenyamanan belajar. Terus mereka itu menganggap membuang sampah sembarangan itu hal biasa gitu ya, hal sepele, padahal itu tuh gak baik gitu ya buat kesehatan, terus kenyamanan belajar kayak gitu. Terus yang kedua pasti ada faktor kurangnya pembiasaan sejak dini atau sejak kecil gitu ya. Kebiasaan itu tuh menjaga kebersihan perlu ditanamkan sejak kecil. Nah, jika siswa itu tuh tidak dibiasakan ya menjaga kebersihan di rumah, misalkan teh maupun di sekolah, maka mereka itu akan merasa sulit gitu ya untuk bertanggung jawab gitu terhadap lingkungan. Misalnya contohnya dia itu jajan. Terus habis jajan itu dia tuh si sampahnya tuh nggak dibuang ke tempat sampah, jadi ya udah buang kayak gitu kan. Itu tuh uh, pencemaran lingkungan gitu ya, membuang sampah gak pada tempatnya. Kayak kan ada dalilnya ya, anadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita tuh harus mencerminkan itu gitu. Nah, terus ada kurangnya pengawasan dan pembinaan. Kayak apa sih? Kayak pengawasan dari guru, orang tua. Itu tuh sangat penting gitu ya untuk membentuk perilaku siswa. Jika pengawasan itu tuh hilang, jadi siswa itu tuh cenderung mengabaikan aturan atau kebersihan yang telah diterapkan gitu ya oleh sekolah atau oleh lingkungan manapun gitu. Terus yang keempat itu ada kayak fasilitas kebersihan yang kurang memadai. Kayak di sekolah itu kurangnya tempat sampah, terus alat kebersihan atau sarana pendukung siswa agar siswa itu termotivasi itu gitu ya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah gitu. Terus
Selanjutnya ada pengaruh teman sebaya. Jadi di lingkungan itu tuh pertemanan itu tuh memiliki pengaruh besar. Kayak apa sih? Jadi kayak terhadap perilaku siswa. Jadi teman-temannya itu tuh teman sekitarnya itu tidak peduli gitu ya terhadap kebersihan. Terus maka si siswa itu cenderung memiliki perilaku tersebut gitu. Jadi si perilaku membuang sampah sembarangan itu kuat gitu ya. Kayak gitu. Terus ada yang terakhir kayak faktornya itu kayak kurangnya pendidikan karakter. Jadi si pendidikan karakter itu tuh yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan ya, belum diterapkan secara maksimal. Jadi sehingga si siswa itu belum memahami gitu pentingnya menjaga kebersihan itu tuh seperti apa gitu, sebagai dari tanggung jawab gitu ya. Apa membuang sampah pada tempat itu teh gitu. Terus ada dampak kasusnya itu, jadi kayak dampak kasus terhadap proses pembelajarannya, kayak kurangnya kepedulian terhadap kebersihan sekolah dapat memberikan berbagai dampak negatif terhadap proses pembelajaran gitu ya. Jadi kayak ada contohnya kayak lingkungan belajar menjadi tidak nyaman ya, tadi ya ada yang di atas dibahas. Jadi si sampah itu berserakan dan si lingkungan yang kotor dapat membuat siswa merasa tidak nyaman saat belajar. Terus menurunnya konsentrasi belajar itu tuh ngaruh. Karena apa? Jadi lingkungannya kotor, terus dapat mengganggu fokus siswa sehingga mereka itu sulit berkonsentrasi gitu ya pas belajar selama pembelajaran berlangsung. Terus ada meningkatnya risiko penyakit, jadi sampah yang menumpuk terus dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan serangga yang menyebabkan berbagai penyakit. Jadi siswa itu sering sakit gitu karena dia tidak bisa menjaga kebersihannya gitu. Terus ada menurunnya semangat belajar. Jadi di lingkungan yang tidak bersih itu dapat membuat siswa itu tidak bersemangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran yang ada di kelas, karena di kelasnya juga kotor. Jadi ya untuk apa aku semangat belajar gitu ya, karena di lingkungan sekolah juga kotor. Terus ada menurunnya rasa tanggung jawab. Jadi siswa itu terbiasa mengabaikan kebersihan, maka mereka juga dapat kehilangan rasa tanggung jawab tersebut gitu, dan kewajiban lainnya. Menurunnya citra sekolah. Jadi kayak si sekolah yang kotor itu memberikan kesan negatif gitu ya bagi masyarakat tamu yang datang ke sekolah. Jadi apa sih, sekolah ini tuh kotor kayak gitu. Jadi apabila sekolah itu bersih, jadi mereka itu kan merasa nyaman. Apabila mereka ada kunjungan ke sekolah, ada rapat-rapat ke sekolah bersama guru-guru, bersama orang tua, kan mereka itu merasa nyaman gitu ya kalau misalkan lingkungan yang ada di sekolah itu bersih kayak gitu. Terus selanjutnya ada analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan. Jadi dalam perspektif pendidikan itu, sekolah itu tidak berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter peserta didik. Nah, salah satu karakter yang penting untuk ditanamkan itu adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, sikap ini tuh merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial. Jadi kurangnya kasus kepedulian terhadap kebersihan itu menunjukkan bahwa perbentukan karakter siswa itu belum berjalan belum berjalan gitu ya secara optimal gitu. Banyak siswa itu yang mengetahui gitu pentingnya kebersihan tetapi belum menerapkannya dalam kehidupan dia sehari-hari kayak gitu. Nah, menurut teori experiential learning yang ditemukan dikemukakan oleh David Kolb, jadi seseorang itu akan belajar lebih baik gitu ya melalui pengalamannya langsung. Jadi oleh karena itu pembelajaran tentang kebersihan itu tidak cukup kita memberikan ceramah atau teori gitu ya. Jadi kita tuh harus melibatkan siswa untuk
aktif gitu dalam kegiatan berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Nah, melalui pengalaman dia langsung, jadi siswa itu dapat gitu ya memahami atau manfaat menjaga kebersihan dan lebih mudah gitu ya, lebih mudah membentuk kebiasaan positif di kehidupan dia sehari-hari. Nah, terus setelah itu ada strategi pembelajaran untuk mengatasi kasus experiential learning. Jadi pengertian tentang experiential learning itu, jadi si experiential learning itu adalah metode pembelajaran gitu ya, pembelajaran yang menekankan pengalaman kurangnya pengalaman langsung gitu ya sebagai sumber belajar. Jadi metode ini tuh si siswa itu bisa melalui kegiatan nyata gitu, kemudian merefleksikan pengalaman tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Terus dari penerapan experiential learning itu dalam kasus kebersihan sekolah itu kayak kerja bakti di lingkungan sekolah gitu. Jadi siswa itu diajak gitu oleh gurunya ke halaman sekolah, ke ruang kelas atau ke taman untuk membersihkan sampah atau sampah gitu bersama-sama. Jadi kayak kerja bakti gitu ya, kerja bakti tapi di lingkungan sekolah. Terus adanya program piket kelas yang teratur gitu, jadi setiap siswa itu diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu. Ya kita tuh harus bertanggung jawab gitu. Terus ada pemilahan sampah. Jadi siswa itu diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik serta memahami manfaat dan lingkungannya. Nah, terus ada lomba kebersihan antar kelas. Nah, siswa itu dapat mengadakan lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba kebersihan untuk meningkatkan motivasi siswa menjaga kebersihan kelas masing-masing. Jadi kayak setiap minggunya atau setiap bulannya itu sekolah mengadakan kayak mengadakan apa sih, lomba gitu, lomba antar kelas. Jadi kelas mana nih yang bersih minggu ini atau kelas mana nih yang bersih bulan ini gitu. Jadi ada piala bergilir setiap minggunya atau setiap bulannya gitu, untuk biar si siswa itu bisa gitu ya menjaga kebersihannya gitu. Terus ada penanaman dan perawatan tanaman. Jadi siswa itu diberi tugas menanam dan merawat tanaman gitu ya, tanaman, sehingga mereka itu belajar mencintai dan menjaga lingkungan gitu. Nah, ada proyek daur ulang sampah. Jadi siswa itu dapat membuat gitu ya kerajinan atau barang yang bermanfaat gitu, bermanfaat dari bahan bekas. Jadi sehingga mereka itu memahami pentingnya mengurangi sampah gitu ya. Jadi manfaat penerapan experiential learning itu meningkatkan kesadaran si siswa tentang pentingnya kebersihan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dia gitu terhadap lingkungan. Terus melatih kerjasama dan kepedulian sosial gitu, membentuk kebersihan hidup bersih dan sehat. Terus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.